Jadi seorang politisi itu pasti mengandung intensi untuk melakukan exposure setiap aktivitas politiknya. Politisi itu pasti terukur apa yang dilakukan. Ada pesan yang saya kira memang secara sengaja disampaikan secara terbuka. Saya menyebutnya ini sebagai belusukan plus-plus sebenarnya pada serentak. Cuman kalau tidak dikaitkan dengan pilkada, kayak Gibran datang ke Jakarta ini nggak menarik. Karena dalam politik tanpa etika, orang tidak akan pernah bertanya seberapa benar kamu, tapi seberapa kuat kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak peduli. Mau Bobinya maju, mau Kaisangnya maju, mau Jokowi maju lagi. Kita nggak peduli. Dari partai politik. Nah, karena itu jangan salahkan Pak Jokowi, jangan salahkan anaknya Pak Jokowi kalau partainya tidak memberikan kepercayaan kepada kader-kader partai itu sendiri. Jadi soal tuduhan cawe-cawe nggak cawe-cawe sudahlah. Kita capek berdebat, capek berkelahi, kita serahkan kepada rakyat yang akan menjadi hakimnya nanti. Hakimnya nanti pada saat yang akan menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar berkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang halal, berkah, dan banyak. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video perdebatan menarik antara Andiana Pitupulu, Mardhani Alisara, dan juga Habibur Rahman membahas tentang Presiden Jokowi yang diduga akan cawe-cawe di Pilkada serentak 2024. Serta pandangan pengamat politik Adi Prayitno terkait belusukan Gibran bersama Raffi Ahmad di Jakarta kemarin. Mari kita simak saja videonya bersama-sama. Let's go. Mas Adi, pertanyaan yang menyambung tadi Mas Adi, ini kalau misalnya Bang Ciko bilang sah-sah aja sih, memang ya sah-sah aja begitu. Tapi ada maksud dan tujuan gak sih? Ada udang di balik, bukan batu lagi, bakwan begitu Mas Adi? Jadi seorang politisi itu pasti mengandung intensi untuk melakukan exposure setiap aktivitas politiknya. Politisi itu pasti terukur apa yang dilakukan. Ada pesan yang saya kira memang secara sengaja disampaikan secara terbuka. Saya menyebutnya ini sebagai belusukan plus-plus sebenarnya. Jadi satu sisi harus diakui Gibran ini kan sangat kelihatan sekali sudah mempersiapkan diri sebagai calon wakil presiden definitif dan terpilih. Ini semacam persiapan sebenarnya nanti kalau sudah dilantik tanggal 20 Oktober. Jadi sebenarnya Gibran sudah mulai bisa memetakan bagaimana eksposur politiknya ke depan. Makanya ketika di Jakarta ataupun sebelumnya di Surabaya, Gibran menyebut ini sebagai upaya untuk melakukan belanja masalah. Itu nggak bisa dibantah. Artinya apa? Susu gratis itu kan bagian dari janji politiknya. Bagi-bagi buku dan seterusnya. Artinya apa? Sebelum pelantikan di 20 Oktober, sebenarnya secara perlahan Gibran ingin menunjukkan bahwa sebagai calon wakil presiden terpilih sudah siap betul untuk mengemban amanah 5 tahun yang akan datang. Tapi karena sekarang momentumnya adalah pilkada serentak secara nasional, ada wilayah-wilayah kunci yang kalau didatangi oleh orang yang tak ada kaitannya dengan pilkada pasti dicurigai. Dicurigai sebagai bagian dari kampanye politik memenangkan pilkada. Wajar ketika Kaisang ke Jakarta ini dianggap sebagai bagian endorsement. Bagaimana nanti kalau memang Kaisang maju di Jakarta, Gibran mungkin akan menjadi variabel terpenting yang akan diperhitungkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Kaisang. Di Surabaya ingat, di Surabaya sepertinya Kim juga punya jagoan yang akan diusung dan di tempat-tempat yang lain. Itu yang saya kira bahwa ketika Gibran belusukan ke berbagai tempat, bagi saya tentu ini sebagai upaya untuk melakukan penetrasi di pilkada serentak nanti. Saya yakin betul bahwa Gibran mungkin akan punya legacy sebagai sosok yang juga punya magnet, bisa memberikan preferensi pilihan politik kepada warga terpilih. Artinya apa? Memori kolektif masyarakat itu kembali ingin diingatkan bahwa Gibran Prabowo adalah sosok yang menang dalam Pilpres dan saya kira daya pikat politiknya akan terus dirawat dengan cara belusukan ini. Cuman kalau saya Mas Uki ya dan teman-teman Kim yang lain, kalau betul ini dianggap sebagai bagian belanja dari masalah, jangan hanya berhenti di Jakarta. Banyak wilayah-wilayah kunci yang saya kira per hari ini belum banyak disentuh. Madura itu jangankan presiden dan wakil presiden, gubernurnya pun jarang tuh datang ke sana gitu ya. Nah kalau besok ada yang mau belusukan nih presiden, wakil presiden, Madura lah menteri tempatnya Mas ke Adi Madura, gitu ya. salah satunya, salah satunya di tempat-tempat lain di Sulawesi, di Kalimantan, Indonesia bagian timur yang saya kira memang sorot soal exposure pembangunannya itu harus lebih masif di sana. Makanya ketika IKN itu
anggap sebagai sebuah monumen politik untuk mengurangi disparitas pembangunan, saya berharap betul semua elit itu pindah ke sana, nggak perlu perdebatan lagi. Entah duitnya dari mana, kerjaannya dari mana, udah pindah aja ke sana dulu. Karena kalau sudah elit pindah ke sana, saya kira kiblat politik, kiblat ekonomi, kiblat perubahan akan pindah di sana semua. Oleh karena itu, supaya kita tidak selalu bicara tentang Jakarta, hanya sejengkal dan sependek dari istana, saya kira memang politik kita ke depan bukan hanya soal kepentingan pilkada serentak. Cuman kalau tidak dikaitkan dengan pilkada, kayak Gibran datang ke Jakarta ini nggak menarik, Mbak. Ya, sekarang ramai perbincangan. Langsung aja. Langsung tembak lah. Yang disebut pertama dia. Nah, dari tengah lah. Bobi, Kaisang muncul. Ini seakan-akan deja vu seperti Pilpres yang baru lalu. Gimana PDIP lihat itu? Nggak gimana-gimana. Kita belajar bahwa dalam politik yang minim etika, maka problem terbesarnya bukanlah regulasi, tapi seberapa kuat kita. Karena dalam politik tanpa etika, orang tidak akan pernah bertanya seberapa benar kamu, tapi seberapa kuat kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak peduli. Mau Bobinya maju, mau Kaisangnya maju, mau Jokowi maju lagi. Kita nggak peduli. Enggak, karena menurut kita ada yang harus kita pikirkan jauh lebih besar. Ada situasi ekonomi yang sangat buruk hari ini, ada data yang hilang di mana-mana, dan saya kebetulan dan istri juga takut kemudian data-data kita ikut terbang ke negara lain. Nomor rekening, cap jempol, fingerprint segala macam gitu loh. Banyak sekali. Pilkada ini akan kita lewati dan kita dilatih untuk bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, dan seterhormat-hormatnya. Oke, baik. Kang Aceh, ya. Kim, betul, tetap akan mendukung dari dinasti Pak Jokowi karena di backing oleh Pak Jokowi juga. Ikut apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi? Enggak, begini, saya harus tegaskan bahwa partai kami, Partai Golkar, itu memiliki mekanisme sendiri di dalam menentukan calon kepala daerah. Salah satunya adalah bahwa kami melakukan pendekatan saintifik, di mana semua proses penentuan kepala daerah tersebut itu dilakukan dengan cara survei sebagai salah satu alat sejauh mana rakyat memotret calon-calon yang muncul di dalam proses pilkada. Karena itu tentu bagi kami survei itu menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana kader-kader Partai Golkar diterima oleh masyarakat. Ya. Yang kedua, bahwa proses pembicaraan terkait dengan koalisi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pertama, di beberapa daerah Golkar tidak bisa mencalonkan sendiri. Oke. Karena itu maka perlu ada koalisi. Alangkah lebih baiknya jika koalisi itu terbentuk dari sejak awal sudah memiliki kesamaan. Setidaknya kalau kita melihat bahwa kami sudah bersama-sama dalam koalisi Indonesia Maju, dan kalau koalisi Indonesia Maju ini memiliki kepala daerah, bagaimana program-program Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai program yang diterima oleh seluruh daerah di mana Kimnya memiliki visi yang sama, tentu ini sangat baik bagi Indonesia. Jadi based on mekanisme organisasi internal? Secara normatif kami memiliki mekanisme tersebut. Jadi karena itu menurut saya bagi kami tentu misalnya proses penentuan siapa yang akan kami dorong dalam pilkada di semua provinsi dan di semua kabupaten kota serta daerah-daerah itu kami pastikan bahwa kita ada mekanisme yang harus dilalui oleh kita gitu loh. Karena itulah barometer untuk melihat sejauh mana popularitas, elektabilitas dari setiap calon yang akan kami tentukan nanti. Oke, Bang Mardhani, ini kan ada tren menarik ya pasca putusan Mahkamah Agung yang revisi soal penetapan calon ke pelantikan. Kalau PKS melihat, apakah memang juga dinasti politik atau marwah dari Pak Jokowi akan menentukan, dan bagaimana PKS akan menyikapi tren itu? Surveinya Kompas cukup signifikan tuh ya, 54%. Tapi saya katakan itu angka sekarang. Angka sekarang? Saat 27 November pencoblosan, kan Pak Jokowi bukan presiden lagi. Kecuali mau ada dua matahari kembar. Saya meyakini masyarakat menjadi lebih rasional.
pada saat 27 November nanti. Dan karena itu partai-partai betul-betul mestinya lebih banyak memperhatikan kader internalnya. Karena itu juga pertanggungjawaban publik bahwa kaderisasi di partai berjalan dengan baik. Ketimbang nyuwun sewu, nyari anak presiden, anak-anak yang memang Tapi kan punya nilai jual. Kenapa? Punya nilai jual. Iya, tentu kita ingin dalam elektoral ini menang. Masa anak presiden bilang barang dagangan, nilai jual, jangan, ini bahaya nih Kompas. Aduh. Bukan, faktanya memang Adian, perlu diakui banyak yang mencari batu loncatan seperti itu. Nah karena itu partai politik, saya agak kritik dengan topik kali ini. Jokowi orang biasa kok. Dia menjadi besar kalau partai-partai mengecilkan diri menjadi di bawah Jokowi. Tapi kalau partai adalah institusi besar, tempat kaderisasi, yang dipercaya konstitusi untuk membangun negeri, kan sampai hari ini tidak ada yang bisa mengajukan capres-cawapres kecuali partai politik. Partai politik. Nah, karena itu jangan salahkan Pak Jokowi, jangan salahkan anaknya Pak Jokowi kalau partainya tidak memberikan kepercayaan kepada kader-kader partai itu sendiri. Oke, baik, Bung Habib. Jadi gimana sih kalau dari Gerindra, apakah mungkin Pak Prabowo juga mendengar posisi Pak Jokowi untuk penentuan calon-calon kepala daerah gitu? Jadi secara naluriah semua partai politik menginginkan kadernya maju. Ya, kami Partai Gerindra sebisa mungkin kader-kader kami maju sebagai calon kepala daerah. Apabila tidak memungkinkan sebagai calon wakil kepala daerah. Kalau tidak memungkinkan juga setidaknya dari partai yang berkoalisi dengan kami. Itu termasuk Bobi ya, saat siapapun. Jadi nama-nama yang sekarang beredar tentu ada alasan-alasannya. Karena setiap di pilkada setiap partai politik memutuskan tentu adalah kita ingin menang, ya. Ingin calon yang diusung bisa menang. Apakah Bobi, apakah siapa Kaisang atau siapapun, ya. Sepanjang tadi ya. Kita hitung satu prioritas yang masuk, ya kan. Kemudian kemungkinan untuk menangnya ada, nggak ada masalah karena Bobi adalah, ya kan, seperti Bobi adalah bahkan sudah kader Partai Gerindra kan. Lalu misalnya Kaisang adalah putranya Pak Jokowi. Lalu waktu